Islam rahmatan lil alamin terdiri dari dua kata, yakni rahmat yang berarti kasih sayang dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Namun, ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya. Menurut At-Tabrani, yang paling benar adalah rahmat bagi orang yang beriman, maka sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepadanya dan memasukkan keimanan ke dalam dirinya dan memasukkannya ke dalam surga dengan mengerjakan amal yang diperintahkan Allah. Sementara itu, Islam rahmatan alamin adalah konsep abstrak yang mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Sederhananya, maksud Islam rahmatan alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah istilah yang sering terdengar dalam ajaran Islam. Ukhuwah Islamiyah adalah konsep persaudaraan dalam Islam. Dengan ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama umat Islam akan senantiasa harmonis. Ukhuwah Islamiyah adalah istilah yang berkaitan dengan persaudaraan dan membangun silaturahmi. Tujuan ukhuwah Islamiyah adalah membangun kerukunan sesama umat. Membangun ukhuwah Islamiyah adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Menegakkan sholat 5 waktu. Ketika kaum muslimin bertemu sebanyak 5 kali sehari untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola, maka mereka akan saling mengenal, saling bertemu. Akibatnya akan terjalin silaturahmi antar sesama umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Hal ini pun juga dapat membuat hati mereka terpaut hingga mendatangkan rasa cinta dan kesatuan. Ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Akan lahir kecintaan terhadap tanah air, dan dari kecintaan atas tanah air itu akan muncul upaya untuk membela eksistensi tanah air tersebut dari berbagai bentuk ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Tapi mengenai persaudaraan ini ternyata sudah lebih dulu tertulis dalam kitab Al-Quran, bahkan sebelum manusia memahami seperti apa makna persaudaraan itu. Itu pada firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya adalah beberapa penerapan ukhuwah watoniyah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti gotong royong atau turut serta dalam kegiatan masyarakat. Banyaknya rutinitas harian bukanlah alasan untuk tidak mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Justru dengan turut serta dalam aktivitas yang diselenggarakan seperti gotong royong, kita bisa menjadi saling kenal satu dengan lain seperti dengan tetangga yang lain dan mengeratkan persaudaraan. Kegiatan ini pun biasanya tidak mengganggu pekerjaan di tempat kerja karena ini dilaksanakan pada waktu weekend. Kemudian mengunjungi saudara atau tetangga yang sedang sakit. Selain turut serta pada kegiatan yang diadakan oleh aparatur desa, penerapan ukhuwah watoniyah yang lain adalah menengok saudara yang sakit atau tetangga. Meskipun sedang dalam keadaan sibuk, sebaiknya kita menyempatkan waktu walaupun hanya beberapa menit atau hanya sebentar. Barangkali orang yang kita jenguk itu rasa sakitnya bisa berkurang setelah kita kunjungi. Kemudian menjaga tali persaudaraan dalam bermasyarakat, terlebih yang dekat dengan tempat tinggal. Tentu menjaga tali persaudaraan adalah hal penting, karena adanya silaturahmi yang terus-menerus akan mempererat hubungan kekerabatan antar sesama. Tidak hanya dengan membantu di kala susah, tetapi cukup hanya mengabrol saja. Dengan pembahasan yang positif saja sudah dapat menguatkan tali persaudaraan. Kemudian perbedaan suku dan budaya. Kita harus menjaga yang namanya perbedaan suku dan budaya. Dalam hal ini, individu yang tinggal dalam satu lingkungan berbagai suku dan budaya, alangkah baiknya tidak saling menghina atau memperolok. Ini dilakukan agar mengurangi perselisihan antar tetangga ke depannya dan menambah kekerabatan yang semakin kuat. Selain itu, dengan adanya keragaman suku dan budaya